Halo, selamat datang di channel Teman Tidur. Sebelum saya melanjutkan cerita ini, alangkah baiknya jika kalian bantu subscribe dulu channel ini. Yuk kita masuk ke dalam ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan sawah yang tandus, hiduplah seorang wanita muda bernama Aisyah. Ia dikenal akan kecantikannya yang luar biasa, bahkan dianggap bagaikan bidadari oleh warga desa. Rambut hitam panjangnya berkilau seperti sutra, kulitnya sehalus pualam, dan matanya memancarkan kehangatan yang mampu menenangkan hati siapa saja yang menatapnya. Namun, kecantikan itu tidak mampu menyelamatkan keluarganya dari jerat kemiskinan. Keluarga Aisyah tinggal di sebuah rumah bambu kecil yang beratapkan daun kelapa, dengan dinding-dinding yang mulai lapuk dimakan usia. Ayahnya, Pak Saleh, adalah seorang petani tua yang dahulu disegani. Namun, musim kemarau panjang dan banjir yang datang tiba-tiba telah menghancurkan sawah-sawah mereka. Tidak ada lagi hasil panen yang bisa dijual, hanya butiran padi yang cukup untuk bertahan hidup beberapa hari. Sementara itu, ibunya, Bu Zahra, sering terbaring lemah karena penyakit yang tak kunjung sembuh. Obat-obatan yang dibutuhkan terlalu mahal, sehingga mereka hanya mengandalkan ramuan herbal seadanya. Keadaan semakin memburuk ketika mereka terpaksa meminjam uang kepada seorang rentenir bernama Pak Karim. Lelaki bertubuh tambun dengan senyum sinis itu menawarkan bantuan dengan bunga yang mencekik. Pak Saleh, yang terdesak untuk mengobati istrinya dan membeli benih untuk sawah, tak punya pilihan selain menerima tawaran tersebut. Sejak saat itu, utang mereka terus menumpuk, seperti jerat yang semakin kencang mengikat. Setiap hari, Aisyah berusaha membantu keluarganya dengan menjual anyaman bambu hasil tangannya. Ia berjalan kaki ke pasar desa yang berjarak beberapa kilometer, membawa keranjang penuh barang dagangan. Namun, pembeli semakin sedikit karena kondisi ekonomi desa yang sama-sama terpuruk. Seringkali ia pulang dengan tangan kosong, hanya membawa harapan yang terus menipis. Malam-malam keluarga mereka diisi dengan sunyi. Pak Saleh sering termenung di beranda, mengisap rokok linting sambil memandang ke langit malam yang dipenuhi bintang. Di dalam rumah, Aisyah duduk di samping ibunya, memijat tangan yang kurus dan lemah. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya kapan penderitaan ini akan berakhir. Namun, ia tetap mencoba tersenyum untuk memberikan semangat kepada ibunya. Tetangga-tetangga yang mengetahui kondisi mereka ada yang bersimpati, tetapi sebagian besar hanya mencibir. Percuma cantik kalau nasibnya seperti itu, ibisik seorang wanita di pasar suatu hari. Aisyah mendengarnya, tetapi ia hanya menunduk dan berdoa agar suatu saat keluarganya bisa keluar dari kemiskinan ini. Ia tahu, dunia tidak selalu adil, tetapi ia masih berharap pada keajaiban. Kemiskinan bukan hanya menguras harta benda, tetapi juga semangat hidup. Pak Saleh dan Bu Zahra mulai kehilangan harapan, sementara Aisyah harus memikul beban yang terlalu berat untuk usianya yang muda. Namun, dalam hatinya, ia tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkannya selamanya. Suatu hari, desa yang biasanya sunyi dikejutkan oleh kedatangan seorang dukun sakti bernama Ki Wira. Dengan jubah hitam panjang yang menyentuh tanah dan tongkat kayu bertatahkan batu merah, ia muncul di pasar desa, menarik perhatian semua orang. Mata Ki Wira tajam, dan suaranya menggema seperti petir. Ia mengaku datang membawa pesan dari alam gaib. Ki Wira mulai bercerita tentang ular raja, makhluk mistis yang hidup di sebuah gua terlarang di pinggir hutan. Ular raja adalah penjaga kekayaan tak terhingga, dikatanya dengan nada penuh misteri. Siapapun yang menyerahkan anak perempuannya untuk menikah dengan ular raja akan dianugerahi emas, perhiasan, dan keberuntungan yang melimpah. Tetapi, hanya yang benar-benar putus asa yang akan diberikan kesempatan ini. Cerita itu menyebar dengan cepat di seluruh desa. Sebagian orang menganggapnya hanya dongeng, tetapi yang lain mulai bertanya-tanya apakah itu benar. Pak Saleh, yang saat itu sedang duduk termenung di rumah, mendengar kabar ini dari tetangga. Awalnya, ia tidak percaya, tetapi semakin hari ia semakin tergoda. Bayangan kekayaan melimpah yang bisa menyelamatkan keluarganya dari utang dan kemiskinan membuatnya ragu-ragu. Suatu malam, Pak Saleh memberanikan diri menemui Ki Wira. Ia menceritakan tentang keadaan keluarganya, utang yang menumpuk, dan penyakit istrinya. Ki Wira, dengan senyum penuh arti, menjawab, anak perempuanmu, Aisyah, adalah jawaban dari semua masalahmu. Ia memiliki kecantikan yang cocok untuk ular raja. Serahkan dia, dan hidupmu akan berubah selamanya. Pak Saleh pulang dengan hati yang berat.
Ia tidak sanggup membayangkan menyerahkan Aisyah, putri yang sangat ia cintai, kepada makhluk seperti ular raja. Tetapi setiap kali ia melihat istrinya yang sakit dan mendengar ancaman dari Pak Karim, pikirannya kembali ke tawaran Kiwira. Dalam keputusasaannya, ia mulai berpikir bahwa mungkin ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarganya. Hari berikutnya, ia memanggil Aisyah dan Bu Zahra ke ruang tengah. Dengan suara bergetar, ia menceritakan tentang tawaran Kiwira. Aisyah mendengar dengan mata terbelalak, tidak percaya apa yang baru saja dikatakan ayahnya. "Ayah, bagaimana mungkin ayah mempertimbangkan hal seperti itu? Aku ini manusia, bukan barang yang bisa diserahkan begitu saja." Namun, tangisan dan protes Aisyah tidak mengubah keputusan Pak Saleh. Dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa ini salah, tetapi tekanan utang dan desakan hidup membuatnya memilih jalan yang menurutnya tak terhindarkan. Bu Zahra hanya bisa menangis tanpa henti, merasa tak berdaya untuk menghentikan rencana ini. Aisyah, meski hatinya penuh dengan rasa takut dan kecewa, tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain selain menerima takdir yang dipaksakan kepadanya. Saat diberitahu tentang rencana pernikahan ini, Aisyah merasa seolah dunia runtuh di sekitarnya. Air matanya mengalir deras, mengiringi perasaan tak berdaya yang menyelimuti hatinya. Ia menatap kedua orang tuanya dengan mata penuh kesedihan dan keterkejutan. "Ayah, Ibu, ini tidak masuk akal," serunya dengan suara bergetar. "Aku lebih baik tetap miskin dan bekerja keras seumur hidupku daripada menyerahkan hidupku untuk sesuatu yang mengerikan seperti ini." Namun, orang tuanya hanya bisa menunduk. Ayahnya, yang wajahnya kini tampak lebih tua dari usianya, berbicara dengan nada berat. "Nak, kami tidak punya pilihan lain. Jika kita tidak melunasi utang itu, rumah ini akan diambil. Kita bahkan tidak akan punya tempat untuk tinggal. Ini bukan kehendak kami, tapi kehendak nasib." Aisyah mengguncang kepalanya dengan keras, menolak untuk menerima alasan tersebut. "Bagaimana mungkin kalian tega menyerahkan putri kalian pada makhluk seperti itu?" Tangisnya memecah keheningan. Ia bangkit dari tempat duduknya, melangkah keluar rumah dengan emosi yang membuncah. Ia memandang ke langit malam yang penuh bintang, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkannya. Di dalam rumah, Ibu Aisyah juga tak kuasa menahan tangis. Ia menggenggam tangan suaminya erat-erat, mencoba mencari penghiburan dalam keputusasaan. "Apa yang kita lakukan ini benar, Pak? Bagaimana jika dia tidak selamat?" "Dia akan selamat," jawab sang ayah, meski nada suaranya lebih terdengar seperti meyakinkan dirinya sendiri daripada istrinya. "Kita harus percaya. Ini bukan hanya soal kita, tapi soal masa depan seluruh keluarga." Aisyah menghabiskan malam itu dengan menangis di kamar kecilnya. Ia merenungkan apa yang akan terjadi pada dirinya. Apakah ia akan menjadi korban dari nasib yang tak adil ini? Apakah ada jalan keluar lain yang belum ia temukan? Pikiran-pikiran itu terus mengganggunya hingga fajar menyingsing. Namun, tekanan dari keluarga dan ancaman rentenir semakin menghimpitnya. Pagi harinya, seorang utusan dari rentenir datang ke rumah mereka, mengingatkan bahwa tenggat waktu pembayaran semakin dekat. Mata Aisyah membara dengan amarah ketika melihat orang itu, tetapi ia tahu bahwa amarahnya tak akan mengubah apapun. Setiap sudut kehidupannya telah dijerat oleh utang yang diwariskan oleh ayahnya, dan ia hanya seorang gadis desa tanpa kekuatan untuk melawannya. Hari-hari berikutnya, Aisyah mencoba mencari solusi lain. Ia menemui teman-temannya, meminta bantuan kepada tetangga, bahkan mencoba menghubungi sanak saudara jauh. Namun, tak ada seorang pun yang mampu memberikan bantuan yang cukup besar untuk membayar utang keluarganya. Di tengah keputusasaan, ia mulai merasa bahwa dirinya benar-benar terpojok. "Aku tidak ingin menikah dengannya," bisiknya lirih pada suatu malam, kepada dirinya sendiri. Tapi bisikan itu tenggelam dalam suara-suara di kepalanya yang mengingatkannya bahwa keluarganya membutuhkan pengorbanannya. Pada akhirnya, Aisyah berdiri di ambang keputusan besar. Dengan hati yang berat, ia sadar bahwa takdir telah memaksanya memilih jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di satu sisi, ia ingin mempertahankan martabat dan kebebasannya, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa menolak pernikahan ini berarti menghancurkan keluarganya sepenuhnya. Sementara detik-detik menuju pernikahan itu semakin dekat, Aisyah hanya bisa berharap bahwa mukjizat benar-benar ada. Pernikahan itu berlangsung di bawah rembulan yang tampak redup, seolah malu menyaksikan upacara yang tak lazim ini. Di depan gua yang gelap dan menyeramkan,
Beberapa lentera minyak tergantung pada batang pohon tua yang melingkari tempat itu. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma tanah basah bercampur dengan asap dupa yang menyelimuti area. Aisyah, seorang gadis muda dengan wajah teduh namun penuh kepasrahan, mengenakan pakaian pengantin sederhana berwarna putih gading. Bukan kain mahal, melainkan hanya hasil tenunan desa. Ia dipaksa berdiri oleh ayahnya, tangannya gemetar saat mendengar bunyi gong kecil yang menandakan dimulainya upacara. Hatinya bercampur aduk, antara takut, marah, dan sedih. Orang tua Aisyah berdiri di sisi kanan dan kiri gadis itu, wajah mereka tanpa emosi. Mereka tampak seperti boneka yang dikendalikan oleh rasa takut. Di tengah lingkaran orang-orang desa yang menonton dari kejauhan, muncul suara berdesis panjang. Suara itu membuat semua orang mundur beberapa langkah dengan wajah ngeri. Dari kegelapan gua, sesosok makhluk raksasa melata keluar perlahan. Sisiknya memantulkan cahaya lentera seperti kilauan emas di malam yang suram. Ular raja, seekor ular raksasa setinggi pohon kelapa dengan mata merah menyala seperti bara api, muncul. Tubuhnya bergerak anggun namun penuh ancaman, menciptakan aura yang membuat siapapun tak berani melangkah lebih dekat. Saat ular raja berhenti di depan Aisyah, keheningan menyelimuti tempat itu. Gadis itu mengangkat wajahnya perlahan, bertemu dengan mata makhluk itu. Ia tidak tahu apakah yang ia rasakan adalah ketakutan yang memuncak atau sekadar kekosongan yang membuat tubuhnya kaku seperti patung. Mulai sekarang, kau adalah milikku, suara berat dan bergema terdengar di udara. Namun, tidak jelas apakah suara itu berasal dari ular raja atau hanya gema di benak semua orang. Kepala desa, yang bertindak sebagai penghulu, memulai mantra pernikahan dengan suara gemetar. Kata-katanya terdengar seperti doa yang dirapal tergesa-gesa, seperti ingin segera selesai agar bisa melarikan diri dari tempat itu. Saat ritual selesai, ular raja melingkarkan ujung tubuhnya pada Aisyah dengan lembut, tetapi cukup kuat untuk membuat gadis itu tidak mungkin melawan. Ia membawa Aisyah masuk ke dalam gua. Orang-orang hanya bisa menyaksikan dengan rasa ngeri, tidak ada yang berani menghalangi. Saat Aisyah menghilang di balik kegelapan gua, tangisan kecil terdengar dari beberapa wanita desa yang tak sanggup menahan rasa iba. Namun, tidak ada satupun yang bergerak untuk menyelamatkannya. Mereka tahu, melawan kehendak ular raja adalah mengundang bencana besar. Di dalam gua, Aisyah menemukan dirinya berada di dunia yang benar-benar berbeda. Gua itu ternyata berkilauan dengan cahaya dari batu-batu kristal yang memantulkan warna pelangi. Sebuah ruangan besar seperti istana, dengan dinding emas dan air terjun kecil yang mengalirkan air bening, menyambutnya. Namun, rasa kagum itu segera berganti dengan ketakutan saat ia merasakan tatapan ular raja yang tak pernah lepas dari dirinya. Aisyah, ini rumahmu sekarang, suara berat itu kembali bergema. Namun, kau tak hanya menjadi istriku. Kau adalah pelindung desamu. Tak ada yang boleh menyakitimu lagi, dan tak ada yang berani menyentuh tanah desamu tanpa seizinmu. Aisyah, meskipun diliputi kebingungan, hanya bisa menunduk. Perlahan, ia mulai menyadari bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Tidak ada jalan kembali, hanya ada kegelapan yang menunggunya di balik dunia kristal ini. Namun, di balik kegelapan itu, muncul sebuah pertanyaan yang menakutkan. Apa sebenarnya yang diinginkan ular raja darinya? Di dalam gua yang gelap dan sunyi, Aisyah mulai memahami bahwa ia tidak sendiri. Ular raja, makhluk raksasa dengan sisik yang berkilauan seperti batu permata, memiliki kemampuan berbicara dengan cara yang tidak biasa. Suaranya terdengar dalam pikiran Aisyah, halus namun mendalam, seolah langsung menyentuh jiwanya. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu, kata ular raja dengan nada yang menenangkan. Sisiknya berkilauan ketika ia bergerak mendekati Aisyah. Tapi aku butuh dirimu untuk menjaga kekuatan sihirku tetap hidup. Aisyah memandang ular raja dengan campuran rasa takut dan penasaran. Di satu sisi, ia merasa terjebak dalam kegelapan yang tak berujung, tapi di sisi lain, ia juga merasakan aura keagungan yang tidak bisa diabaikan dari makhluk itu. Setiap kata yang diucapkannya seolah memiliki bobot yang menggetarkan hati. Hari-hari berlalu dengan lambat di dalam gua. Aisyah mendapati dirinya terlibat dalam rutinitas yang aneh. Ular raja meminta Aisyah membaca naskah-naskah tua yang tersimpan di sudut gua, naskah yang penuh dengan tulisan kuno dan simbol-simbol misterius. Kamu adalah bagian dari takdir yang lebih besar, kata ular raja suatu hari. Hanya manusia terpilih yang bisa memahami arti dari naskah-naskah ini.
Jika kau membantuku, aku akan memberikan apapun yang kau inginkan. Namun, Aisyah tidak yakin apakah ia bisa mempercayai makhluk itu. Meski tidak disakiti secara fisik, ia merasa hidupnya seperti dalam penjara. Ia merindukan keluarganya, kenangan manis tentang ayah dan ibunya yang tertawa bersama, aroma makanan hangat di dapur, dan suara gemericik sungai di dekat rumahnya. Namun, kenangan itu semakin lama terasa seperti ilusi yang kabur. Rasa rindu itu bercampur dengan perasaan lain yang lebih tajam, rasa dikhianati. Aisyah ingat saat keluarganya memutuskan untuk mengorbankannya demi kedamaian desa. Mereka tidak memiliki pilihan, igumam Aisyah pada dirinya sendiri, mencoba mencari pembenaran. Namun, hatinya tetap terasa hampa. Di sela-sela kesendiriannya, Aisyah mulai memperhatikan hal-hal yang aneh di dalam gua. Ada cahaya samar yang bersinar dari celah-celah dinding batu, seolah ada sesuatu yang hidup di sana. Kadang-kadang, ia mendengar suara bisikan lembut yang tidak berasal dari ular raja. Bisikan itu membisikkan kata-kata yang tidak ia mengerti, namun membuat bulu kuduknya berdiri. Suatu malam, saat ular raja tertidur, Aisyah memberanikan diri menjelajahi gua lebih jauh. Ia menemukan sebuah kolam kecil dengan air yang berkilauan seperti bintang. Di dalam air, ia melihat bayangan dirinya, tapi ada sesuatu yang aneh. Bayangan itu tersenyum, meski Aisyah sendiri tidak tersenyum. Apa artinya ini? Bisik Aisyah, matanya terpaku pada bayangan itu. Seolah menjawab, bayangan itu berbicara dengan suaranya sendiri. Jika kamu lebih kuat dari yang kamu kira, Aisyah. Kuncinya ada di dalam hatimu. Kata-kata itu menggema di pikirannya sepanjang malam. Meskipun ular raja tampak tidak berniat menyakitinya, Aisyah tahu bahwa ia harus mencari cara untuk keluar dari gua. Ia mulai merencanakan pelariannya, mencari celah di antara percakapan dengan ular raja dan penjelajahan rahasia di dalam gua. Namun, ada sesuatu yang mengganggunya. Dalam dirinya, ia mulai merasakan kekuatan aneh yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Setiap kali ia membaca naskah kuno, simbol-simbol itu seolah hidup dan menari dalam pikirannya. Ia merasa terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang bahkan ular raja pun belum sepenuhnya mengerti. Aisyah berada di persimpangan. Apakah ia harus melarikan diri dari gua dan meninggalkan ular raja, atau tetap tinggal untuk memahami kekuatan baru yang mulai bangkit di dalam dirinya? Keputusan itu akan menentukan takdirnya, dan mungkin juga nasib dunia di luar gua yang ia rindukan. Di desa kecil yang berada di kaki gunung, tinggal seorang pemuda bernama Akmal. Ia bukan hanya dikenal sebagai seorang alim, tetapi juga sebagai pribadi yang rendah hati dan bijaksana. Akmal telah membantu banyak orang di desanya dengan memberikan nasihat, menjadi mediator perselisihan, dan seringkali menjadi tempat orang-orang datang mencari petunjuk. Pada suatu hari, di sela-sela kesibukannya mengajar anak-anak membaca kitab, Akmal mendengar cerita dari seorang pedagang keliling tentang seorang gadis pemberani bernama Aisyah yang sedang menghadapi cobaan berat. Cerita itu begitu menggetarkan hati Akmal, terutama saat ia mengetahui bahwa Aisyah telah menentang penguasa tiran yang menindas warga desa, hingga ia terpaksa bersembunyi di gua yang konon memiliki kutukan. Mengapa tidak ada yang menolongnya? Tanya Akmal kepada pedagang itu. Bukan karena kami tak ingin, tapi gua itu, jawab sang pedagang dengan suara bergetar. Tempat itu penuh bahaya. Bahkan mereka yang berani mendekat tak pernah kembali. Mendengar penjelasan itu, Akmal merasa terpanggil. Ia tidak bisa membiarkan seseorang yang telah berjuang untuk kebenaran menghadapi penderitaannya seorang diri. Namun, keputusannya tidak diterima dengan baik oleh para tetua di desanya. Akmal, jangan gegabah. Kau tahu gua itu bukan tempat biasa. Kita sudah kehilangan banyak orang di sana, ujar Pak Hamid, salah satu tetua desa. Betul, tambah yang lain. Dan penguasa itu, mereka tidak akan tinggal diam jika tahu kau berusaha membantu Aisyah. Namun, Akmal tetap pada pendiriannya. Bukankah kita diajarkan untuk menolong sesama, terutama mereka yang memperjuangkan kebenaran? Jika tidak ada yang bersedia, maka aku yang akan pergi. Dengan restu ibunya, Akmal mempersiapkan perbekalan seadanya. Sebelum berangkat, ia menyempatkan diri untuk berdoa dengan khusyuk, memohon petunjuk dan perlindungan. Keteguhannya menggugah beberapa pemuda lain di desa, tetapi ia menolak tawaran mereka untuk ikut. Perjalanan ini terlalu berbahaya. Jika sesuatu terjadi padaku, setidaknya kalian masih bisa melanjutkan perjuangan di sini, kata Akmal.
Ketika malam tiba, Akmal memulai perjalanannya menuju desa tempat Aisyah berasal. Perjalanan itu penuh tantangan. Ia melewati hutan lebat, sungai deras, dan jalan berbatu yang nyaris tak terlihat. Di setiap langkah, ia menguatkan dirinya dengan zikir, meyakini bahwa Allah akan melindunginya. Setibanya di desa tempat Aisyah berasal, suasana terasa mencekam. Rumah-rumah tampak kosong, jalanan lengang, dan wajah penduduk yang dijumpainya dipenuhi rasa takut. Akmal bertemu dengan seorang wanita tua yang mengenalnya dari cerita pedagang. "Kau pasti Akmal," kata wanita tua itu. "Kami mendengar kau akan datang. Tapi, mengapa kau bersusah payah datang ke sini?" "Karena Aisyah butuh bantuan." "Aku tidak bisa tinggal diam," jawab Akmal tegas. Wanita tua itu tersenyum samar, meski ada air mata di sudut matanya. Ia memberikan peta sederhana yang menunjukkan lokasi gua terlarang. "Berhati-hatilah, nak. Gua itu bukan sekadar tempat. Banyak misteri di sana yang tak bisa dijelaskan." Akmal menggenggam peta itu erat. Ia tahu perjalanan ini akan penuh ujian, tetapi hatinya tetap teguh. Dengan langkah pasti, ia melanjutkan perjalanannya menuju gua yang dipenuhi misteri dan bahaya, dengan harapan menemukan Aisyah dan membawa keadilan kembali ke desa itu. Akmal berdiri di depan pintu rumahnya, memejamkan mata sejenak sambil melafalkan doa. Dalam hatinya, ia memohon kekuatan dan perlindungan dari Sang Maha Kuasa untuk menjalani misi yang penuh bahaya ini. Dengan bekal seadanya yang terdiri dari air, beberapa potong roti kering, dan sebuah pisau kecil yang diwariskan ayahnya, ia melangkah mantap ke dalam hutan lebat yang dikenal sebagai sarang kegelapan. Langit di atas hutan tampak kelabu, seolah mengisyaratkan tantangan yang akan dihadapi. Angin bertiup pelan namun menusuk, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang mulai membusuk. Setiap langkah Akmal terasa berat, tidak hanya karena medan yang sulit, tetapi juga karena beban tanggung jawab yang ia pikul. Perjalanan itu segera memperlihatkan rintangannya. Di awal, Akmal dihadapkan pada kawanan serigala hitam dengan mata yang berkilau seperti bara api. Mereka melingkarinya, menggeram rendah seolah memperingatkan Akmal agar tidak melanjutkan perjalanan. Dengan tenang namun tegas, Akmal meraih pisau kecilnya, tetapi ia tahu bahwa perlawanan fisik saja tidak akan cukup. Ia mengingat doa pelindung yang pernah diajarkan kakeknya, lalu melafalkannya dengan penuh keyakinan. Ajaibnya, serigala-serigala itu perlahan mundur, membubarkan diri ke dalam bayangan pepohonan. Namun, tantangan tidak berhenti di sana. Beberapa jam kemudian, Akmal menemukan dirinya di tengah jalan setapak yang dipenuhi kabut tebal. Di dalam kabut itu, ia mulai mendengar bisikan-bisikan aneh yang mengusik pikirannya. Bisikan itu berbicara dengan nada menggoda, mengungkit ketakutannya, dan mencoba membuatnya berbalik arah. Tidak ada gunanya melawan ular raja, suara-suara itu berbisik. Ia terlalu kuat untukmu. Kembalilah sebelum kau hancur. Akmal menggenggam tas kecilnya erat-erat, merasakan keyakinannya diuji. Ia berhenti sejenak untuk mengatur napas, lalu menegaskan tekadnya dalam hati. "Aku tidak akan mundur," gumamnya. Dengan langkah tegas, ia terus maju meskipun bisikan itu semakin keras, hingga akhirnya hilang seiring kabut yang mulai memudar. Di salah satu tikungan, ia menemukan perangkap sihir pertama yang dipasang oleh ular raja. Sebuah pohon besar tumbang, menghalangi jalan setapak. Ketika Akmal mencoba melewatinya, pohon itu hidup dan berubah menjadi makhluk besar berbentuk ular dengan kulit kayu kasar dan mata hijau bercahaya. Makhluk itu melingkari tubuhnya, berbisik dengan suara yang dingin, "Tidak ada yang melewati tempat ini tanpa membayar harga." Akmal berusaha melawan, namun cengkraman makhluk itu terlalu kuat. Dalam keputusasaan, ia teringat bahwa sihir gelap hanya dapat dikalahkan dengan keimanan yang tulus. Ia menutup matanya, mengucapkan doa keberanian yang diajarkan ibunya sejak kecil. Perlahan, cengkraman itu melemah, dan makhluk tersebut berubah kembali menjadi pohon yang mati. Saat malam tiba, Akmal mendirikan tempat berlindung sederhana di bawah pohon besar. Ia makan dengan sederhana, hanya seteguk air dan sepotong roti. Malam itu, meskipun tubuhnya lelah, ia merasa hatinya semakin teguh. Ia tahu bahwa setiap langkah yang ia tempuh mendekatkannya ke gua tempat ular raja bersembunyi. Fajar menyingsing, dan Akmal melanjutkan perjalanannya. Di kejauhan, ia melihat bukit batu yang menjulang dengan mulut gua di puncaknya.
Meskipun ia tahu bahwa tantangan terberat masih menantinya, Akmal merasa yakin bahwa ia tidak sendirian. Keimanan dan keberaniannya adalah senjata paling ampuh yang ia miliki. Akmal melangkah masuk ke dalam gua gelap yang berbau lembab dan misterius. Suara desisan halus menggema di udara, menandakan kehadiran sesuatu yang lebih dari sekadar seekor ular biasa. Di hadapannya, sebuah sarang besar terhampar, dipenuhi sisik emas yang berkilauan di bawah sinar obor yang dibawanya. Di tengah sarang itu, berdiri sosok mengerikan. Ular raja, tubuhnya setengah manusia dan setengah ular. Matanya bersinar merah seperti bara api, dan giginya yang tajam tersenyum penuh ancaman. Akhirnya, kau tiba juga, manusia pemberani, suara ular raja bergaung, menggema di seluruh gua. Tapi keberanianmu tak akan menyelamatkanmu. Akmal menggenggam erat pedangnya. Aku tidak akan mundur. Rakyatku sudah terlalu lama menderita karena ulahmu, jawabnya tegas. Pertarungan pun dimulai. Ular raja meluncur cepat, menyerang dengan cakar dan ekornya yang panjang dan bersisik tajam. Akmal berusaha menghindar, mengandalkan kecepatan dan ketangkasannya. Meski telah berlatih keras, tenaga ular raja jauh di luar dugaan. Setiap serangan makhluk itu memaksa Akmal untuk mengeluarkan seluruh kemampuan bertarungnya. Namun, serangan ular raja tidak hanya fisik. Ia juga menggunakan sihir untuk menciptakan ilusi yang membingungkan Akmal. Gua itu seakan berubah menjadi labirin, dengan bayangan ular raja di setiap sudut. Akmal, dengan napas tersengal, memejamkan matanya dan fokus mendengarkan suara desisan asli. Dengan keberanian dan ketenangannya, ia menebas bayangan-bayangan itu satu persatu hingga hanya tinggal ular raja yang sebenarnya. Di tengah pertarungan sengit itu, Akmal menyadari sesuatu. Ketika pedangnya secara tidak sengaja menyentuh sisik emas di leher ular raja, makhluk itu mundur dan mengerang kesakitan. Jadi ini sumber kekuatannya, pikir Akmal. Ia mulai mengincar titik tersebut, meski ular raja melindunginya dengan sengit. Ular raja, menyadari kelemahannya terancam, memanggil kekuatan terakhirnya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya emas, dan ia berubah menjadi ular raksasa sepenuhnya. Namun, Akmal tetap teguh. Dengan keberanian yang mendidih dalam dadanya, ia melompat ke udara, menghindari serangan ekor mematikan, dan dengan satu tebasan kuat, pedangnya menghantam tepat ke sisik emas tersebut. Jeritan panjang bergema di seluruh gua. Tubuh ular raja bergetar hebat, lalu perlahan-lahan melemah dan berubah menjadi abu yang berterbangan, meninggalkan gua itu dalam keheningan. Akmal berdiri di sana, dengan napas terengah-engah, namun matanya penuh kemenangan. Ia telah mengalahkan musuh yang selama ini menindas rakyatnya. Namun, ia tahu, perjalanan belum usai. Banyak misteri yang masih menunggu untuk diungkap. Tapi untuk malam itu, ia berhasil membuktikan bahwa keberanian dan kecerdasan bisa mengalahkan kekuatan sebesar apapun. Debu berjatuhan dari langit-langit gua, menandai awal dari runtuhnya tempat itu. Akmal berlari sekuat tenaga, jantungnya berpacu dengan waktu. Setiap langkahnya terasa berat, tidak hanya karena kelelahan, tetapi juga karena ketakutan akan kemungkinan terlambat menyelamatkan Aisyah. Setelah ular raja tumbang oleh keberanian Akmal, suasana dalam gua berubah menjadi kekacauan. Gema gemuruh batu runtuh bercampur dengan suara kicauan kelelawar yang berhamburan keluar. Di tengah hiruk-pikuk itu, Akmal mengingat pesan terakhir dari cahaya misterius yang membimbingnya. Aisyah ada di ruang emas, di balik lorong berliku. Dengan langkah mantap meski kaki mulai lemah, Akmal menemukan lorong sempit yang bercahaya redup. Kilau emas yang memantul dari dinding menjadi petunjuknya. Namun, jalan itu tidak mudah. Batu-batu tajam berjatuhan, memaksa Akmal melindungi kepalanya dengan tangan. Ketika akhirnya sampai di ujung lorong, ia menemukan pintu besar yang tertutup rapat, dihiasi ukiran ular raksasa dengan mata dari batu permata merah. Aisyah, teriak Akmal, suaranya bergema dalam lorong. Tidak ada jawaban. Tanpa berpikir panjang, ia menekan pintu itu dengan seluruh kekuatannya. Namun, pintu tidak bergeming. Dengan napas tersengal, Akmal mengingat benda yang ia temukan sebelumnya, belati dengan ukiran serupa yang tampaknya memiliki hubungan dengan pintu itu. Ia memasukkan belati itu ke dalam celah kecil di ukiran ular. Terdengar suara klik, dan pintu perlahan terbuka dengan suara gemuruh. Di dalamnya, Aisyah terkurung dalam lingkaran emas yang berkilauan, tetapi wajahnya pucat dan tubuhnya lemah.
Tangannya terikat rantai tipis yang tampak rapuh namun penuh sihir. Mata Aisyah terbuka perlahan saat melihat Akmal masuk. "Akmal, kau datang," bisiknya, suaranya serak namun penuh harapan. Akmal bergegas ke arahnya, mencoba melepaskan rantai itu. Namun, rantai tersebut tidak bisa diputuskan dengan kekuatan biasa. Ingatannya melayang ke pesan yang ia dengar dari roh penjaga gua sebelumnya. Hanya keberanian yang tulus dapat mematahkan belenggu itu. Akmal memejamkan mata, mengumpulkan seluruh keberanian dan keyakinannya. Ia menggenggam rantai itu dengan kuat, membiarkan hatinya dipenuhi oleh keinginan untuk menyelamatkan Aisyah. Tiba-tiba, rantai itu berkilauan dan meleleh menjadi debu emas. Aisyah terjatuh ke pelukan Akmal, tubuhnya lemah namun penuh rasa syukur. "Kita harus pergi sekarang," seru Akmal, menyadari gemuruh runtuhnya gua semakin mendekat. Ia memapah Aisyah, berlari secepat mungkin keluar dari ruangan itu. Dalam perjalanan keluar, mereka harus melewati bebatuan yang jatuh dan celah-celah yang semakin sempit. Akmal mengorbankan waktu untuk melindungi Aisyah dari bahaya, bahkan ketika ia sendiri hampir terjebak oleh batu besar yang runtuh di belakang mereka. Ketika akhirnya mereka melihat cahaya matahari di ujung gua, Akmal merasa lega namun tidak mengendurkan langkahnya. Dengan satu lompatan terakhir, mereka berhasil keluar tepat sebelum pintu masuk gua tertutup oleh longsoran batu besar. Di luar, udara segar menyambut mereka. Aisyah terisak, menatap Akmal dengan mata yang berlinang air mata. "Terima kasih, Akmal. Aku tidak akan pernah melupakan keberanianmu," ucap Aisyah sambil memeluknya erat. Akmal hanya tersenyum, meskipun tubuhnya terasa lelah. "Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Kau adalah alasan aku tidak menyerah." Mereka berdua duduk di atas batu besar, menatap gua yang kini sepenuhnya runtuh. Burung-burung mulai kembali berkicau, seolah merayakan keberhasilan mereka. Di kejauhan, sinar matahari terbenam menghiasi langit dengan warna jingga keemasan, menandai babak baru dalam perjalanan hidup mereka. Namun, di dalam hati Akmal, ia tahu ini bukan akhir dari kisah mereka. Ada sesuatu yang lebih besar menunggu, sesuatu yang harus mereka hadapi bersama. Tetapi untuk saat ini, ia bersyukur bisa menyelamatkan Aisyah dan keluar dari kegelapan gua itu hidup-hidup. Setelah semua badai berlalu, Akmal memutuskan untuk membawa Aisyah kembali ke desanya, tempat di mana semua cerita dimulai. Desa itu tampak berbeda kini, tidak hanya karena waktu yang telah berlalu, tetapi juga karena keberanian Akmal yang mengubah pandangan banyak orang. Di sepanjang jalan, tatapan penuh rasa bersalah dan malu menghiasi wajah-wajah yang dahulu meremehkan keluarganya. Akmal dan Aisyah disambut hangat oleh keluarganya. Rumah sederhana yang dulu menjadi saksi perjuangan Akmal kini penuh dengan kehangatan. Ibunya, yang dahulu menanggung beban penghinaan, tersenyum penuh kebanggaan melihat putranya kembali sebagai seorang pria yang tidak hanya bertahan, tetapi juga menginspirasi perubahan di sekelilingnya. Hari-hari berlalu, dan kabar tentang pernikahan Akmal dan Aisyah menyebar ke seluruh desa. Meskipun sederhana, upacara pernikahan mereka dipenuhi dengan ketulusan. Undangan disebarkan tanpa memandang status, dan setiap tamu yang hadir membawa bukan hanya hadiah, tetapi juga harapan dan permohonan maaf. Warga desa yang sebelumnya menutup pintu hati mereka kini hadir, menyaksikan bahwa cinta dan keimanan mampu menyembuhkan luka-luka lama. Di bawah naungan pohon beringin besar di tengah desa, pernikahan mereka dilangsungkan. Dengan pakaian adat sederhana, Aisyah tampak seperti seorang putri, sementara Akmal berdiri dengan bangga di sisinya. Para tetua desa yang dahulu enggan mendekat, kini memberikan doa-doa terbaik untuk kebahagiaan mereka. Setelah pernikahan, Akmal dan Aisyah tidak melupakan tanggung jawab mereka terhadap desa. Mereka memulai kehidupan baru dengan membuka lahan pertanian bersama, mengajak warga untuk bergotong royong dan membangun perekonomian desa. Aisyah mengajarkan anak-anak desa membaca dan menulis, sementara Akmal membimbing para pemuda untuk bercocok tanam dan merawat lingkungan. Tahun demi tahun berlalu, desa yang dahulu dikenal dengan perpecahan dan iri hati berubah menjadi desa yang harmonis. Akmal dan Aisyah menjadi simbol harapan, bahwa perubahan dapat dimulai dari ketulusan hati dan keberanian melawan ketidakadilan. Hidup mereka bukan tanpa cobaan, tetapi setiap tantangan dihadapi dengan cinta dan keimanan yang kokoh. Dalam perjalanan waktu, mereka membuktikan kepada dunia bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada harta benda, melainkan pada cinta yang tulus, keimanan yang kuat, dan keberanian untuk menghadapi kebenaran. Di akhir bab,
Desa itu menjadi tempat di mana kisah cinta Akmal dan Aisyah tidak hanya menjadi cerita, tetapi juga pelajaran yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebuah awal baru, tidak hanya untuk mereka berdua, tetapi juga untuk semua orang yang percaya bahwa perubahan selalu mungkin. Terima kasih sudah menonton video di channel ini, jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya.